Bangun rumah pakai batu. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bu Ratna, Kak Adel, dan teman-teman semua. Semoga video ini ditonton dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi yang ada di Appendix 18A, yaitu Long Term Construction Contracts. Oke, sebelum kita mulai ke presentasinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Salwata Skiana Serendana dengan NIU 512219 dan rekan saya. Saya Adinda Nurrahmahinantika dengan NIU 512270. Saya Nora Erli dengan NIU 512339. Saya Febiolina Sasdininda dengan NIU 5224. Oke, setelah kami memperkenalkan diri, sekarang kita langsung masuk aja ke materinya. Seperti yang udah kita tahu, pada umumnya perusahaan itu akan mengakui pendapatan saat penjualan itu terjadi. Kenapa? Karena di saat itulah perusahaan itu telah memenuhi kewajibannya. Tapi ada masanya sebuah perusahaan mengakui pendapatan seiring berjalannya waktu atau biasa kita sebut dengan revenue recognition over time. Nah, contohnya itu kayak kontrak konstruksi jangka panjang. Kenapa? Karena biasanya di long term contract itu seller atau builder bisa menagih pembeli di interval tertentu karena sudah mencapai di berbagai titik di proyek. Nah, kemudian untuk proyek-proyek yang terdiri dari beberapa unit yang bisa dipisahkan, ketentuan kontrak bisa mengatur delivery ataupun penyerahan secara bertahap. Contohnya kalau lagi membangun sebuah jalanan, delivery-nya itu bisa setiap 10 mil jalan. Nah, nantinya akuntansinya itu bakal dicatat saat delivery. Nah, gimana sih kira-kira kriteria perusahaan itu memenuhi kewajiban dan memenuhi revenue recognition over time? Nah, ketika perusahaan itu memenuhi setidaknya satu kriteria dari 3 kriteria yang tertera pada PPT. Kriteria pertama itu ketika pelanggan itu menerima dan mengonsumsi manfaat dari kinerja penjual. Manfaat di sini bukan hanya barang yang diterima yang bisa langsung dipakai oleh pembelinya, tetapi pelanggan itu bisa melakukan pelaporan atas kinerja yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Di mana nantinya mereka ini mengetahui berapa sih berapa persen sih penyelesaian yang udah dilakuin sama perusahaan. Jadi mereka juga tahu berapa banyak proyek yang belum selesai. Kemudian kriteria kedua itu ketika saat perusahaan menciptakan atau meningkatkan aset yang dikendalikan oleh pelanggan. Contohnya kayak sebuah perusahaan yang sedang membangun bangunan 12 lantai. Nah, saat proses pembangunan itu kan si bangunannya itu nggak langsung diakui sebagai akun bangunan, tetapi diakui dalam akun construction in process dulu. Kayak biasanya kayak kita masukin ke akun work in process terlebih dahulu. Nah, kemudian kriteria ketiga itu ketika perusahaan itu perusahaan tidak menciptakan suatu aset yang perusahaan tidak menciptakan suatu aset dengan alternatif penggunaan. Maksudnya adalah aset yang dibuat oleh perusahaan ini nggak bisa dimanfaatkan oleh pihak lain. Nah, kriteria ketiga ini bisa diasumsikan sebagai salah satu kriteria yang ada di PPT juga. Yang pertama, ketika perusahaan lain tidak perlu melakukan kembali pekerjaan yang telah diselesaikan oleh perusahaan sebelumnya. Contoh itu ketika perusahaan A nih udah bangun 8 lantai dari 12 lantai, terus datang perusahaan B yang akan menyelesaikan kontrak itu. Nah, perusahaan B ini nggak harus membangun bangunan itu dari awal. Jadi mereka tuh bangunan nggak dari lantai nol lagi, tapi mereka tuh melanjutkan bangunan yang sudah dibangun oleh perusahaan A. Jadi karena tadi perusahaan A sudah bangun sampai lantai 8, oh berarti perusahaan B itu melanjutkan pembangunan dari lantai 9 sampai lantai 12 begitu. Lalu yang kedua itu ketika perusahaan memiliki hak atas pembayaran setelah pekerjaan yang sudah diselesaikan. Biasanya itu tuh udah ditentukan di dalam kontrak. Nah, kemudian ketika sebuah perusahaan itu memenuhi kriteria 1 atau kriteria 2 atau kriteria 3 ataupun pokoknya salah satu dari 3 kriteria tadi, nah perusahaan itu bisa mengakui pendapatan dan gross profit berdasarkan kemajuan konstruksi atau menggunakan percentage of completion method, di mana perusahaan ini bisa mengakumulasikan biaya konstruksi dengan laba kotor yang diakui sampai saat ini ke dalam akun construction in process atau itu kayak inventory gitu.
serta bisa mengakumulasikan tagihan kemajuan di akun Billings on Construction in Process atau kontranya dari akun inventory. Biasanya, perusahaan ini memakai metode percentage of completion method ketika karena pembeli dan penjual punya hak masing-masing yang bisa dilaksanakan, di mana pembeli punya hak untuk meminta pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak, sementara penjual itu berhak untuk meminta progress billing yang memberikan bukti kepentingan kepemilikan pembeli. Nah, sehingga nanti seiringnya ada kemajuan pekerjaan, akan terjadi pula penjualan berkelanjutan atau continuous sale, dan perusahaan ini harus mengakui pendapatannya sesuai progres. Nah, tapi gimana nih kalau ceritanya perusahaan itu tidak memenuhi salah satu dari 3 kriteria tadi? Nah, perusahaan itu bisa mengakui revenue dan gross profit ketika kontraknya selesai dengan menggunakan cost recovery atau zero method. Nantinya, pendapatan kontrak itu hanya diakui sebesar biaya yang terjadi dan diharapkan akan diperoleh kembali. Perusahaan bisa mengakumulasikan biaya konstruksi dalam akun construction in process atau akun inventory-nya, sedangkan untuk akumulasi progress billing-nya bakal dimasukin ke akun billings on construction in process. Nah, setelah kita bahas nih, kapan sih penggunaan dua metode tadi, yang tadi itu ada percentage of completion method dan cost recovery method, sekarang kita bakal bahas secara lebih mendalam terkait dua metode ini. Kita mulai dengan percentage of completion method terlebih dahulu. Oke, seperti yang tadi udah kita bahas, kalau percentage completion method ini bakal mengakui pendapatan biaya laba kotor itu seiring kemajuan atau seiring progres dari perusahaan menuju penyelesaian dari kontrak jangka panjangnya, bukan ketika kontrak itu selesai dilakukan. Nah, supaya perusahaan itu bisa menerapkan metode ini, perusahaan itu harus mempunyai standar untuk mengukur kemajuan penyelesaian itu sendiri. Ada dua metode untuk menghitung progress toward completion. Yang pertama itu menggunakan cost-to-cost basis, di mana mereka akan membagi cost incurred to date dengan estimate total cost atau biaya yang dikeluarkan sampai periode tersebut dibagi dengan estimasi total biaya keseluruhan sampai proyek selesai. Kalau ceritanya nih, dia mau cari berapa persen sih yang udah desain di tahun kedua. Nah, berarti cost incurred-nya itu dari biaya tahun pertama ditambah sama biaya tahun kedua, lalu dibagi sama estimasi total cost-nya. Nah, metode kedua itu ada units of delivery, dengan membagi units delivered to date dengan total agreed units. Nah, dari dua metode ini, metode yang paling populer itu tuh yang cost to cost basis. Sehingga nantinya contoh yang bakal kami sampaikan juga berdasar dari metode cost to cost basis. Oke, selanjutnya, ketika perusahaan udah tahu nih persentase biaya yang dikeluarkan terhadap total perkiraan biaya, perusahaan itu harus mencari tahu revenue atau laba kotor to be recognized today dengan mengalihkan persen complete yang tadi kita udah cari di cara sebelumnya dengan estimate total revenue atau gross profit. Nah, estimate total revenue or gross profit ini bisa dicari dengan nilai kontrak dikurangi dengan estimasi total biaya. Kemudian, jika perusahaan ingin mengetahui jumlah pendapatan dan laba kotor yang diakui setiap periode atau pada periode bersangkutan, mereka ini dapat mengurangi pendapatan yang diakui saat ini dengan pendapatan atau laba kotor yang diakui pada periode sebelumnya. Nah, untuk contoh soalnya akan dilanjutkan lebih jelas oleh rekan saya, yaitu Lili. Oke, terima kasih Salwa untuk penjelasannya terkait percentage of completion method. Nah, selanjutnya kita akan pakai contoh ya. Jadi di sini Hardrat Construction Company dia tuh kontrak untuk bangun jembatan dengan nilai kontraknya adalah 4,5 juta. Dengan estimasi biayanya totalnya adalah 4 juta. Ini baru estimasi ya. Nah, kontraknya ini akan dimulai pada Juli 2022 dan diperkirakan jembatannya ini akan selesai di Oktober 2024. Jadi 3 tahun ya, kayak 3 tahun lebih dikit gitulah. Nah, ini adalah data-data terkait dari 2022 sampai 2024.
Oke, jadi ini tuh yang cost to date tahun 2022, ini tuh berarti biaya yang keluar sampai 2020 saja, karena baru tahun pertama. Sedangkan untuk yang 2023, yang 2.916.000 itu adalah biaya tahun 2022, ditambah biaya yang keluar di tahun 2023. Jadi kayak akumulasi gitu loh yang 2.916.000 ini. Terus kalau yang 2024 berarti total biaya 2022 sampai dengan 2024 atau sampai selesai, yaitu 4.050.000. Terus untuk yang perkiraan belanja hingga selesai, itu tuh yang di baris kedua. Itu tuh estimasi biaya untuk menyelesaikan sampai selesai. Ini di tahun ketiga karena kontrak bangunannya sudah selesai, berarti tidak ada lagi estimasi biaya untuk menyelesaikan. Jadi di strip. Oke, untuk baris ketiga, kemajuan penagihan tahun berjalan itu adalah tagihan dari Hardhat Construction Company kepada klien. Jadi di tahun 2022, Hardhat itu menyampaikan tagihan kepada klien sebesar 900.000. Tapi dari tagihan tersebut, kas yang diterima tuh hanya 750.000. Jadi nggak sesuai tagihan ya, lebih kecil dari tagihannya gitu. Sehingga sesuai dengan nilai kontraknya yang disoal, 4.500.000 itu 750.000 ditambah 1.750.000 ditambah 2 juta. Next. Boleh di next? Oke. Selanjutnya kita akan menghitung persentase penyelesaian. Ini tuh langkah pertama ya. Jadi kalau misalnya menghitung persentasenya salah, nanti pengakuan pendapatannya juga pasti salah gitu. Oke, yang tahun 2022 persentase penyelesaiannya itu 25%. Kita peroleh dari cost to date atau biaya hingga saat ini tahun 2022 yaitu 1 juta dibagi dengan estimasi seluruh biaya yang akan keluar. Itu kita peroleh dari cost to date ditambah estimasi biaya untuk menyelesaikannya. Jadi 1 juta ditambah 3 juta, itu 4 juta kan. Terus persentase penyelesaiannya jadinya 1 juta dibagi 4 juta, yaitu 25%. Terus perkiraan gross profit atau laba bruto di tahun pertama tuh masih 500.000 ya. Lanjut, di tahun kedua cost to date dan estimasi biaya hingga penyelesaiannya itu kan 2.916.000 dan 1.134.000 sesuai angka yang tadi itu ya yang di data atasnya itu. Sehingga estimasi total biayanya adalah 4.050.000. Persentase penyelesaiannya itu sama kayak tadi 2.916.000 dibagi 4.050.000. Jadi dapat persentasenya adalah 72%. 72% ini tuh sampai tahun kedua ya. Jadi kalau misalnya tahun kedua saja itu berarti 72% dikurangi 25% gitu. Lanjut, estimasi gross profit-nya berarti berubah ya, karena biayanya ini membengkak dari estimasi awal yang cuma 4 juta yang di soal tadi. Terus jadi estimasi gross profit-nya turun menjadi 450.000. Untuk tahun ketiga juga sama pokoknya. Presentasi penyelesaiannya udah 100%, jadi bangunannya itu udah selesai. Jadi ya itu pertama ya untuk menentukan persentase penyelesaian. Boleh di next. Selanjutnya kita jurnal dulu ya untuk mencatat biaya konstruksi dan tagihan kepada klien. Untuk yang ini, untuk real biaya keluar akan kita alokasikan ke akun construction in process atau namanya itu akun CIP. Itu tuh 1 juta sesuai data yang di sebelah kiri ini. Ini biayanya untuk apa aja sih? Jadi untuk material, kas, untuk bayar buruhnya, sama buat bayar utang dan lain-lain gitu. Kemudian tagihan kepada klien akan kita jurnal. Debitnya itu adalah account receivable, kreditnya adalah billing on CIP. Atau bahasa Indonesianya berarti penagihan pada konstruksi dalam proses. Itu tuh 900.000. Dari tagihan 900.000 ini, kas yang kita terima akan kita jurnal debitnya kas dan kreditnya piutang sejumlah 750.000. Selanjutnya untuk tahun 2023, di tahun 2023 ini kita akan menjurnal untuk biaya yang keluar di tahun 2023 saja. Oke, jadi tadi cost to date-nya kan 2.916.000. Ini tuh akumulasi biaya 2022 dan 2023. Kalau biaya 2023-nya saja berarti hanya 1.916.000 karena dikurangi 1 juta. Akunnya sama kayak tadi ya, dan ini bawahnya juga sesuai aja sama data-data yang ada di kiri ini. Kemudian tahun 2024, kita juga akan menjurnal pengeluaran di tahun 2024 saja.
4.050.000 ini tuh akumulasi ya, jadi harus dikurangi dengan cost to date tahun sebelumnya yaitu 2.916.000, berarti jadi 1.134.000 dan sisanya jurnalnya sama, tinggal disesuaikan aja sama angka-angka data yang ada di kiri ini. Terus kita masih perlu jurnal lagi sih sebenarnya untuk pengakuan pendapatannya, tapi next kita Oke, sebelum membuat jurnal lagi untuk pengakuan pendapatan, kita tuh bakal buat semacam schedule untuk menghitung berapa sih pendapatan yang kita akui di tiap tahunnya. Kita akan buat 3 kolom. Untuk due date ini berarti pendapatan yang diakui sampai dengan tahun yang bersangkutan. Kemudian kolom kedua adalah yang sudah diakui di tahun sebelumnya, dan kolom terakhir itu adalah pendapatan yang diakui untuk tahun ini. Untuk tahun 2022 dulu ya, karena tahun pertama berarti due date ini tuh juga mencerminkan recognition in current year-nya. Revenue yang diakui yaitu nilai kontrak dikali dengan persen complete, jadinya 1.125.000, terus cost-nya juga sesuai data 1 juta, terus dikurangi dengan 125.000 buat gross profit-nya. Untuk recognize in prior years, ini nggak ada ya karena masih tahun pertama. Oke, lanjut untuk 2023. Due date itu sama ngitungnya. Terus kita hitung recognize in current year-nya dengan cara due date dikurangi prior year yang tahun 2022, berarti 3.240.000 dikurangi 1.125.000. Jadinya 2.115.000. Terus yang bawahnya itu 1 juta, terus bawahnya yang 2.916.000 itu dikurangi 1 juta. Jadinya ketemu deh 1.916.000. Dan seterusnya paham lah ya, tinggal ngikutin data aja, cara ngitungnya sama. Terus berikutnya tadi setelah di slide sebelumnya kita menjurnal biaya-biaya yang akan keluar dan tagihan klien, sekarang kita akan membuat jurnal untuk pengakuan pendapatan yang current year ini. Boleh di next. Oke, ini jurnalnya ya. Jadi untuk pengakuan pendapatannya yang gross profit akan kita alokasikan ke akun CIP sebesar 125.000 untuk di tahun 2022 saja. Kemudian untuk yang cost-nya ini akan kita alokasikan ke akun construction expense 1 juta, lalu kita akan akui pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjang atau revenue from long-term contracts itu sebesar 1.125.000. Kemudian yang tahun 2023 sama 2024 itu sama akunnya, tinggal beda angkanya saja dari data sebelumnya. Yang beda itu di akhir periode 2024, kita akan menghapus billing karena sudah tertagih semua. Billing on CIP akan kita debit, kemudian kreditnya adalah CIP senilai 4.500.000. Oke, next. Oke, jadi tuh ini pengakuan pendapatan yang per tahun gitu ya. Jadi dia tuh bisa diakui tiap tahun berdasarkan persentase penyelesaiannya. Next. Selanjutnya untuk penyajian di laporan keuangan kalau menggunakan persentase penyelesaian. Yang pertama, laporan keuangan di tahun 2022 untuk menghitung unbilled revenue. Jadi itu kontraknya 4.500.000, kemudian dikali 25%, jadi 1.125.000. Ini tuh perhitungannya udah ada di slide sebelumnya ya tadi. Dan yang ditagihkan kepada klien itu adalah 900.000, data yang tadi juga. Sehingga ketemu pendapatan yang belum ditagih atau unbilled revenue sebesar 225.000. Next. Oke, jadi ini tuh bagian dari laporan keuangan di laporan laba rugi yang atas dan laporan posisi keuangan yang di bawah. Untuk bagian income statement yang masuk itu adalah pendapatan dan juga cost. Kemudian yang masuk neraca itu terkait CIP. CIP ini bagian dari aset, kemudian dikurangi dengan bill. Ini perhitungan slide sebelum ini persis yang unbilled revenue tadi tahun 2022. Kemudian piutangnya itu 150.000, ini kita peroleh dari yang billing dikurangi dengan kas yang diterima. Next slide. Oke, ini udah ganti tahun ya, jadi 2023. Tapi ingat, ini tuh datanya cuman yang 2023 aja ya, bukan gabungan yang 2022 sama 2023. Kemudian yang masuk di laporan posisi keuangan adalah terkait piutang. Kemudian di current liabilities ada billing. Jadi ketika perusahaan memiliki sejumlah proyek itu kan akan terjadi kasus di mana jumlah biaya melebihi tagihan pada klien atau bisa juga jurnal tagihan pada klien melebihi biaya. Dalam kasus seperti itu perusahaan memilih-milih kontraknya. Jadi kalau misalnya
perusahaan akan menaruh pada sisi aset jika kontrak-kontrak biaya dan laba yang diakui itu melebihi tagihan, dan menaruh pada sisi liabilitas jika kontrak-kontrak tagihan melebihi biaya dan laba yang diakui. Nah, untuk yang kasus 2023 ini, yang ditagih ke klien itu melebihi cost dan recognized profit. Jadinya dia masuk di current liabilities, atau kayak unearned, unearned revenue gitulah. Next slide. Oke, terakhir yang tahun 2024 itu kontraknya selesai. Kita mengakui gross profit-nya 126.000 dan yang di laporan posisi keuangan untuk CIP sama progress billing itu udah nggak ada. Dan piutang juga sudah dilunasi semua, jadi udah nggak ada di laporan keuangan. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke guys, sekarang kita bakal masuk ke bagian ketiga gitu. Setelah tadi kita ngebahas overview dari pengakuan pendapatan pada kontrak jangka panjang. Lalu kita tadi juga udah ngebahas tentang satu metode pengakuan, yakni metode percentage of completion. Yang mana kalau kita menggunakan metode tersebut, kita setidaknya harus memiliki satu dari kriteria wajib yang tadi udah disampaikan sama Salwa gitu. Next. Nah, lalu bagaimana jika si perusahaan ini kemudian tidak memiliki satu dari tiga kriteria wajib tersebut? Nah, tadi sebenarnya Salwa juga udah mention kalau misal perusahaan itu tidak bisa memenuhi kriteria tersebut, kita bisa menggunakan metode lain gitu, yaitu metode cost recovery atau metode zero profit gitu. Boleh, Matt? Nah, selain dari tidak terpenuhinya tiga kriteria wajib tersebut, sebenarnya kita ada juga kondisi di mana kita ini bisa menggunakan metode cost recovery ini. Nah, biasanya selama tahap awal kontrak, sebuah perusahaan ini mungkin tidak bisa tidak bisa memperkirakan hasil dari kontrak tersebut secara andal. Nah, namun di sisi lain si perusahaan itu yakin bahwa mereka akan memperoleh kembali cost yang telah dikeluarkan gitu. Maka perusahaan ini kemudian bisa menggunakan metode cost recovery atau pemulihan biaya dengan mengasumsikan laba adalah nol. Jadi si perusahaan ini mengakui pendapatan hanya sebatas biaya yang dikeluarkan dan diharapkan akan dapat dipulihkan. Nah, di sini juga ada beberapa situasi lain gitu. Yang pertama adalah ketika adanya ketidakmungkinan dalam menerima biaya penjualan gitu. Kemudian situasi yang kedua adalah ketika penjualan atau perusahaan ini tidak dapat membenarkan metode angsuran. Kemudian situasi yang ketiga adalah ketika penjual atau perusahaan tidak dapat menentukan nilai penjualan secara akurat. Nah, secara konsepnya metode cost recovery ini uh, berkonsep bahwa si perusahaan ini mengakui pendapatan dan biaya penjualan untuk setiap transaksi yang diberikan, tetapi mereka tidak secara langsung menghitung laba. Lalu kapan si perusahaan ini boleh menghitung laba gitu? Nah, jadi laba kotor ini diakui setelah semua biaya ini dikeluarkan atau setelah menyelesaikan kontrak. Seperti itu. Boleh next? Nah, di sini juga ada perbandingan ya beberapa keuntungan dan juga kelemahan saat kita menggunakan cost recovery, metode cost recovery. Nah, keuntungan yang pertama adalah metode ini tuh metode yang dapat diandalkan gitu, khususnya dalam kasus-kasus yang jaminan pemulihan uang dari kliennya tuh rendah. Kemudian keuntungan yang kedua, pemiliknya mungkin bisa menghemat dan memanfaatkan uang dari yang seharusnya dialokasikan untuk pajak gitu, karena pajak yang harus dibayarkan tuh pajaknya tuh dibayarkan setelah biaya dari produk itu sepenuhnya dikembalikan. Nah, namun di sisi lain ada beberapa kelemahan gitu. Kelemahan yang pertama adalah ketika kita menggunakan metode ini, itu artinya adalah ada penundaan dalam pengakuan laba kotor. Nah, biasanya penundaan laba ini kemudian bisa menghasilkan nilai yang berbeda seperti itu. Boleh, Next? Nah, langsung aja di sini kita bakal ngebahas contohnya. Contoh
perhitungan dari cost recovery method gitu. Dan kita di sini bakal ngebandingin sama metode sebelumnya, metode percentage of completion yang tadi udah dijelasin sama Lily. Di sini kita pakai soal yang sama. Jadi si Hardhat Construction ini dia memiliki kontrak untuk membangun jembatan senilai 4.500 pound. Nah, estimasi biayanya adalah sebesar 4 juta pound dan kontrak ini tuh mulai dari Juli 2022 dan akan selesai pada Oktober 2024. Sama banget sama soal yang tadi dibahas Lily. Cost to date-nya adalah di tahun 2022 ini ada 1 juta, kemudian akumulasi di tahun 2023 ini ada 2.916, kemudian di tahun terakhir cost to date-nya adalah 4.050. Ini sama banget sama yang tadi udah dijelasin Lily gitu. Jadi kita langsung aja ngebahas ke perhitungannya. Nah, di sini karena metode cost recovery ini hanya mengakui pendapatan sejumlah yang mereka keluarkan, sehingga di tahun 2022 dia ini hanya mencatat revenue senilai 1 juta pound aja. Beda dengan di metode percentage of completion revenue yang mana dia ini menggunakan proporsi 25% dari seluruh biaya konstruksi. Jadi 25% dari 4.500. Nah, kalau di metode percentage of completion kan gitu. Nah, kalau di metode ini, metode cost recovery ini, si, si perusahaan ini hanya boleh mengakui pendapatan sejumlah biaya yang dikeluarkan. Karena si perusahaan di tahun pertama ini dia mengeluarkan 1 juta, maka pendapatannya juga hanya boleh diakui sebesar 1 juta. Nah, asumsi tersebut kemudian secara tidak langsung menimbulkan atau menyimpulkan bahwa laba yang didapatkan ini adalah nol. Kemudian sama di tahun 2023, si perusahaan ini hanya boleh mengakui pendapatan ini sejumlah 1.916 juta karena si perusahaan ini hanya mengeluarkan sejumlah tersebut gitu. Nah, secara ringkasnya di sini ada perbandingan pengakuan gross profit di sebelah sisi kanan bawah. Nah, di situ kalau menggunakan percentage of completion, laba kotornya adalah sejumlah 125.000. Sementara kalau menggunakan cost recovery, laba kotornya adalah 0. Lalu untuk tahun 2023 sama, di situ kalau percentage of completion dia ada pengakuan laba yaitu sebesar 199.000. Nah, kalau di cost recovery ini enggak. Tapi kalau di tahun terakhir, si cost recovery ini langsung mengakumulasikan laba-laba yang sebelumnya mungkin kalau menggunakan percentage of completion itu diakui. Nah, kalau di sini tuh enggak gitu. Boleh next? Oke, nah di sini kita juga bakal ngebahas tentang journal entries-nya. Kita di sini juga akan melakukan sedikit perbandingan dari metode percentage tadi. Nah, di sini yang pertama kita di tahun 2022 ini kita mencatat cost yang dikeluarkan dengan menjurnal construction expense di debit senilai 1 juta, kemudian kreditnya adalah revenue from long term 1 juta. Nah, lalu di tahun 2023 ini, nah kita menjurnal construction expense di debit sejumlah 1.916. Kemudian kreditnya adalah revenue from long term. Nah, bedanya kalau di metode percentage, di situ perusahaan ini menjurnal laba sejumlah 125, maaf. Nah, kalau di metode cost recovery ini, dia tidak sama sekali menjurnal yang namanya laba gitu. Jadi dia hanya menjurnal cost dan juga revenue. Nah, lalu di tahun 2024, nah di sini si perusahaan ketika menggunakan cost recovery ini dia melakukan penjurnalan dengan metode akumulasi. Jadi ke gross profitnya langsung ditulis 450.000, kemudian ada construction expense secara keseluruhan
sejumlah 1.134.000, lalu revenue-nya adalah 1.584. Nah, sama seperti di metode percentage tadi, di sini billing on construction-nya kan udah lunas gitu ya. Jadi dia di posisi debit senilai 4.500.000, kemudian kreditnya ada construction in process 4.500.000. Nah, di sini ada income statement. Sebenarnya ini mencatat aja sih, kayak meringkas aja. Kayak di tahun 2022 ini, di income statement-nya ada revenue yang diakui, yaitu sebesar 1 juta. Kemudian cost of construction-nya adalah 1 juta. Nah, namun di sini gross profit-nya adalah 0, karena revenue dan juga cost-nya ini adalah sama. Lalu di tahun 2023, sama seperti yang tahun sebelumnya, yaitu perusahaan ini mengakui revenue sebesar 1.916.000, lalu eh, dia juga harus mencatat cost sebesar 1.916.000. Lalu di tahun 2024 ini, si perusahaan ini mencatat revenue senilai 1.584.000, yang mana ini adalah jumlah dari cost ditambah dengan gross profit, yaitu jumlah dari 1.134.000 ditambah dengan 450.000. Itu. Nah, untuk statement of financial position ini sama seperti metode completion, metode percentage tadi. Di sini, cuman di tahun 2024 ini dia tidak melakukan pencatatan karena kontrak ini kan selesai di bulan Oktober gitu. Sementara kalau pencatatan financial position ini dilakukan di akhir tahun seperti itu. Nah, lalu di sini kita ada sedikit kesimpulan dari cost recovery method ini. Kesimpulan yang pertama yaitu biaya kontrak dan penagihan diakumulasikan selama periode konstruksi dan pendapatan hanya diakui sebatas biaya yang dikeluarkan yang diharapkan dapat dipulihkan. Lalu kesimpulan yang kedua adalah hanya setelah semua biaya dikeluarkan, laba bersih ini kemudian diakui. Nah, biaya yang termasuk konstruksi dalam proses meliputi biaya langsung material, terus ada biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead yang terkait proyek. Lalu biaya umum dan biaya overhead perusahaan ini, kayak biaya administrasi juga, itu dibebankan pada periode terjadinya. Boleh next? Terima kasih Kinan atas penjelasannya. Next, kita akan membahas materi terakhir, yaitu long-term contract losses atau kerugian kontrak jangka panjang. Next. Kerugian kontrak jangka panjang ini dapat terjadi pada periode saat ini atau periode berjalan atas kontrak yang menguntungkan dan dapat terjadi atas kontrak yang tidak menguntungkan. Nah, pada kontrak yang menguntungkan, ini hanya menggunakan metode persentase penyelesaian dan peningkatan estimasi biaya dibutuhkan penyesuaian periode berjalan terhadap kelebihan laba kotor yang telah diakui sebelumnya. Nah, untuk kontrak yang tidak menguntungkan, baik pada metode persentase penyelesaian maupun pemulihan biaya, perusahaan harus mengakui seluruh perkiraan kerugian kontrak pada tahun berjalan. Next. Nah, di sini ada contoh soal. Di sini ada contoh soal mengenai kerugian pada tahun berjalan. Buatlah jurnal untuk mencatat pendapatan dan beban tahun 2018, 2019, dan 2020 dengan asumsi estimasi biaya penyelesaian pada akhir tahun 2019 sebesar 215.436, seperti yang di bold merah pada soal. Next. Nah, karena ini kerugian, maka kita akan fokus pada tahun 2019. Dapat dilihat pada tahun 2019, cost incurred to date-nya itu ada sebesar 437.400.
Nah, di mana ini akan ditambahkan dengan estimated cost to complete sebesar 215.436 yang akan menghasilkan estimated total contract cost sebesar 652.836. Nah, di sini kita akan mencari estimated percentage complete-nya, yaitu dengan membagikan cost incurred to date dengan estimated total contract cost sebesar 437.400 dibagi dengan 652.836 yang akan menghasilkan estimated percentage complete-nya sebesar 67%. Nah, 67% ini akan dikalikan dengan contract price yang ada, yaitu sebesar 675.000, yang akan menghasilkan pendapatan yang dapat diakui, yaitu sebesar 452.250. Nah, pendapatan yang akan diakui ini akan dikurangkan dengan pendapatan yang diakui periode sebelumnya atau tahun sebelumnya, yaitu sebesar 168.750, yang akan menghasilkan pendapatan yang dapat diakui sekarang, yaitu sebesar 283.500. Nah, pendapatan yang dapat diakui sekarang ini akan dikurangi dengan cost yang ada pada tahun ini atau periode ini sebesar 287.400. Nah, karena cost lebih besar daripada revenue yang ada, maka pada tahun 2019 terjadi kerugian sebesar 3.900 seperti yang ada di layar. Next. Nah, ini untuk jurnalnya tahun 2019 kita akan mengkreditkan construction in process sebesar 3.900, construction in expense itu di debit sebesar 287.400, dan revenue from long-term contract sebesar 283.500 di kredit. Next. Oke, yang kedua, ini merupakan contoh soal dari kerugian atas kontrak yang tidak menguntungkan. Di sini ada buat jurnal untuk 2018, 2019, dan 2020 dengan asumsi estimasi biaya penyelesaian pada akhir tahun 2019 sebesar 246.038 dan bukan 170.100 seperti yang di bold merah pada soal. Next. Nah, kita lihat pada tahun 2019, di sini masih sama cost incurred to date-nya sebesar 437.400. Nah, ditambah dengan estimated cost to complete-nya sebesar 246.038. Ini akan menghasilkan estimated total contract cost sebesar 683.438. Lalu untuk menghitung estimated percentage complete-nya seperti yang sebelumnya, itu dengan membagi cost incurred to date dengan estimated total contract cost sebesar menghasilkan 64%. Nah, 64% ini akan dikalikan dengan contract price yang ada seperti sebelumnya, itu sebesar 675.000. Lalu, 64% ini dikalikan dengan contract price menghasilkan revenue recognition pendapatan yang dapat diakui yaitu sebesar 432.000. Nah, pendapatan yang dapat diakui ini akan dikurangkan dengan pendapatan yang dapat diakui pada periode sebelumnya, yaitu sebesar 168.750. Nah, ini setelah dikurangkan, ini akan menghasilkan pendapatan yang dapat diakui sekarang, yaitu sebesar 263.250. Selanjutnya, pendapatan yang dapat diakui sekarang ini akan dikurangkan lagi dengan biaya yang diakui tahun ini juga, periode ini, yaitu sebesar 290.438. Nah, karena cost ini lebih besar dibanding revenue yang ada, maka pada tahun 2019 itu terdapat kerugian sebesar 27.188. Next. Nah, ini untuk pencatatannya.
untuk tahun 2019, construction expense-nya di debit sebesar 290.438 dan mengkreditkan construction in process sebesar 27.188, mengkreditkan juga revenue from long-term contract sebesar 263.250, dan untuk metode cost recovery, ini perusahaan mengakui kerugian sebagai berikut. Nah, pada tahun 2019, itu kita akan mendebitkan loss in long-term contract sebesar 8.438 dan mengkreditkan construction in process sebesar 8.438. Next. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.